perkenalkan nama saya Lula Aryani Putri dan teman saya Putri Novita Winandi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa reformasi politik dan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu reformasi? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu ya. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, dan hukum, kepercayaan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soekarno untuk turun dari jabatannya. Nah, teman-teman, tadi kan Putri udah ngejelasin tuh apa arti reformasi. Di sini aku akan ngejelasin proses terjadinya reformasi. Setelah Pak Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada Pak B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945 setelah presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Masa pemerintahan B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar loh. Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Kok bisa sebentar banget ya? Soalnya nih Bapak Presiden yang kita terkenal dengan kejeniusannya ini pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum sekuat. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget loh. Bayangin deh, dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi perkembangan. Kemudian memerlukan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun akan berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada presiden setelah Pak B.J. Habibie, yaitu masa pemerintahan dari Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut Pak Gus Dur. Kalian tahu dong kalau Pak Gus Dur ini adalah presiden RI yang keempat? Tahu dong harusnya. Nah, Gus Dur ini menjabat mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Terpilihnya Gus Dur ini sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban dari Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur ini terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah, sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has. Kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Tapi teman-teman, ternyata banyak loh pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gus Dur ini. Banyak yang menganggap kebijakan Pak Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-perlahan mulai menurun. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Pak Gus Dur ini tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. Nah, jadi MPR ini menilai Pak Presiden Gus Dur melanggar TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Dan atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial setelah Gus Dur lengser. Kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Lula. Sekarang aku mau ngasih tahu upaya-upaya di bidang politik, yaitu ada 3. 1.
menggantikan 4 paket undang-undang dan diantaranya diubah agar lebih demokratis. Kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Ketiga, kebebasan rakyat dalam menyalurkan pengedaran pers. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami berdua. Jadi, tadi tuh udah dijelasin semua tuh sama Lula. Nah, jadi di sini kami ingin pamit undur diri. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tetet, bentar dulu. Bonusnya nih. Terima kasih.